cerdas kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Sekarang kita pelajari tentang teori tumbukan. Faktor apa saja yang mempengaruhi tumbukan? Jumlah partikel atau konsentrasi mempengaruhi tumbukan, temperatur dan luas permukaan. Jumlah partikel makin besar konsentrasi, maka jumlah tumbukan makin banyak. Makin tinggi suhu, maka tumbukan makin cepat terjadi. Makin besar luas permukaan, maka jumlah tumbukan makin banyak. Tumbukan yang bagaimana dapat menghasilkan suatu reaksi? Yaitu tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang efektif. Nah, faktor yang menentukan terjadi tumbukan efektif adalah pertama, orientasi atau arah partikel, energi kinetik partikel. Nah, sekarang kita pahami tentang orientasi tumbukan. Misal reaksi NO, O2, O3 atau ozon menjadi NO2 dan O2. Ini gambarannya NO. Nah, inilah molekul dari ozon, ada 3 oksigen. Ya, jadi di sini NO kemudian nanti akan terjadi suatu reaksi. Nah, seperti ini. O-nya diberikan ke NO menjadi NO2 dan sisanya O2. Inilah ya mekanisme reaksinya. Jadi terjadi tumbukan antar partikel atau molekul. Energi kinetik partikel. Tumbukan akan terjadi bila zat bereaksi memiliki energi yang cukup untuk mengatasi gaya tolak-menolak pada saat kedua partikel berdekatan. Apa yang dimaksud dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan suatu zat agar tumbukan menghasilkan reaksi. Sebagai contoh, ya, reaksi A dan B menjadi C dan D. Nah, kita buat grafiknya, yaitu hubungan antara energi dan di sini adalah koordinasi reaksi, artinya progresnya reaksi. Nah, jadi kalau digambar seperti ini, maka kita akan menentukan energi aktivasi. Jadi A bereaksi dengan B, akan terjadi C dan D melalui grafik ini. Nah, di sini kita hubungkan Y, maka ini nanti ya garis vertikal inilah nanti yang merupakan energi aktivasi. Jadi kalau energi aktivasinya makin tinggi, reaksinya makin sulit. Makin rendah makin cepat. Sekarang hubungan laju reaksi dengan sifat reaksi. Ada reaksi endoterm, energi, koordinasi reaksi. Reaksi kemudian menjadi hasil reaksi, di mana di sini hasil reaksi ini energinya makin tinggi. Ya, maka nanti di sini kita lihat delta H reaksinya adalah delta HP, yaitu dikurang delta H reaktan. Jadi entalpi produk dikurang entalpi reaktan, A dikurang B. Nah, di mana nilai A lebih besar dari B, maka delta H-nya positif. Ya, jadi entalpinya positif. Nah, ini yang disebut reaksi endoterm. Jadi
reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap energi. Jadi reaksi ini menyerap energi sehingga pada hasil reaksi energinya lebih tinggi. Ya, jadi kalau delta H positif berarti reaksinya endoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm seperti ini, dari energi tinggi jadi turun, ya, lebih rendah lagi. Ya, delta H reaksinya, di mana delta H-nya ini adalah negatif, turunnya. Jadi ini reaksinya eksotermis. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi: pertama, konsentrasi; kedua, suhu; tiga, luas permukaan sentuh; dan keempat, katalisator. Sekarang pengaruh konsentrasi. Makin besar konsentrasi, maka makin banyak partikel yang bertumbukan. Diharapkan laju reaksinya makin besar. Ya, seperti reaksi Zn dengan klorida menghasilkan Zn klorida dan gas H2. Nah, di sini kita ada lagi reaksi Zn dengan konsentrasi HCl yang berbeda. Di mana di sini HCl yang pertama 0,1, ini 0,2. Jadi laju reaksi pada 0,2 mHCl akan lebih besar. Pengaruh suhu. Makin tinggi suhu reaksi, gerakan molekul makin cepat, sehingga jumlah tumbukan makin banyak, maka laju reaksinya makin cepat. Perubahan temperatur akan mempengaruhi harga tetapan laju reaksi. Makin tinggi suhu, K-nya makin besar. Umumnya kenaikan suhu 10 derajat, maka laju reaksinya 2 kali lebih cepat. Rumus kenaikan laju reaksi. Nah, ini ya, kecepatan, ini selisih kecepatannya, lajunya, ya, di sini TA suhunya dikurang TO, ini selisih waktunya kalikan P0, ya, kecepatan mula-mula. Ya, jadi delta P kenaikan laju reaksi 2 kali, atau misalnya 2 kali, ya. Kenaikan suhunya di sini misalnya 10 derajat, kenaikan suhu delta T, ya, delta T. Kemudian TA, ini TA suhu akhir, TO suhu awal, V0, ya, ini laju awal. Jadi di sini ini laju awal. Misalnya di sini 2,5 10⁻3. Nah, setiap kenaikan suhu 10 derajat, laju reaksi bertambah 2 kali. Jika pada suhu 20 derajat laju reaksinya 2,5, laju reaksinya 2,5 kali 10⁻3, tentukan reaksinya pada suhu 80. Kita jawab rumusnya. Ya, jadi di sini P sama dengan delta P. Ya, kita tahu delta P itu bertambahnya cepat, ya, perubahan daripada kecepatan reaksi 2 kali. Kemudian TA-nya di sini 80. Ya, nih 8 ini adalah suhu terakhir. Suhu mula-mulanya kan 20. Ya, dikurang 20 dibagi 10. Nah, di sini adalah setiap kenaikan 10. Jadi setiap naik 10 derajat, nah ini delta T. Kemudian P mula-mulanya di sini kecepatannya, ya, laju reaksinya 2,5 kali 10⁻3. Jadi kalau dihitung hasilnya 64 kali 2,5 10⁻3, ya, molar per second, atau kita ringkas 1,6 kali 10⁻1 ms. Nah, contoh kedua, pada percobaan hubungan antara laju reaksi dengan suhu diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya, ya. Dari data di atas, laju reaksi pada suhu 50. Ya, pada suhu 50. Jawab. Selisih suhunya adalah 10, ya. Di sini laju reaksi yang akan kita tentukan nanti. Di sini delta T-nya 10 derajat. Ya,
Kemudian delta T T2 min T3 min T2 ada 10 juga ya, jadi temperaturnya 10 juga, jadi setiap kenaikan 10, jadi delta T nya 10, jadi 10 gitu setiap kenaikan 10. Kemudian ya, perubahan kecepatannya V2 dikurang V1 0,048 ya, ini V2, V1 nya 0,16, jadi 3 kali. Jadi setiap suhu berubah 10 derajat kenaikannya 3 kali ya, jadi setiap suhu berubah 10 derajat kenaikan 10, kecepatannya bertambah 3 kali. Nah, jadi delta V nya 3 kali. Sekarang VT ya, kecepatan pada suhu tertentu. Pada suhu 50 tentunya TA nya 50 dikurang 10 ya, di sini 3, setiap kenaikannya itu kan 3 kali, lebih tepat 0,016 ya, sehingga kalau dihitung 3 pangkat 481 0,16 jadi 1296 kali 10 min 3 atau 1,296. Pengaruh luas permukaan. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Luas permukaan besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan makin banyak juga. Dengan demikian laju reaksi makin cepat atau bertambah. Serbuk besi mempunyai luas permukaan akan lebih besar dibanding dengan batang. Ini batang. Ini serbuk. Jadi ini reaksi besi batang dengan besi serbuk. Mana yang lebih cepat? Tentunya yang serbuk ya. Maka pada reaksi 2 besi bentuk serbuk, laju reaksinya lebih cepat dibanding bentuk batang karena luas permukaan serbuk lebih besar. Jika suatu zat bereaksi luas permukaan besar, maka laju reaksinya makin besar. Pengaruh katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat atau memperlambat suatu reaksi. Katalis mempercepat suatu reaksi disebut katalisator. Katalis yang memperlambat suatu reaksi disebut inhibitor. Jadi yang memperlambat reaksi namanya inhibitor dan yang mempercepat katalisator. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi ya, sehingga jumlah tumbukan efektif dan zat bereaksi bertambah cepat ya, dengan demikian lajunya makin besar. Ya, sebagai contoh, ini adalah grafik untuk reaksi yang tak berkatalis. Nah, kemudian reaksi tanpa katalis ini ya. Nah, ini adalah bentuk reaksi grafiknya yang berkatalis, jadi lebih rendah. Nah, sehingga di sini energi aktivasi tanpa katalis ini dari sini ke bawah. Kalau yang berkatalis dari puncak ini ke bawah. Ya, jadi lebih rendah. Jadi energi aktivasi berkatalis B min C, sehingga energi aktivasi berkatalis lebih rendah dari tanpa katalis. Jenis katalis ada 2, katalis homogen dan heterogen. Apa yang dimaksud dengan katalis homogen? Katalis homogen adalah katalis yang wujudnya sama dengan wujud zat-zat yang bereaksi. Jadi fasenya sama. Ya, contohnya gas SO2 dan O2 dengan menggunakan katalis NO2. Jadi kalau gas SO2 bereaksi dengan O2 dengan katalis NO2, maka dikatakan katalisnya katalis homogen. Selanjutnya, reaksi katalis ini ya, yang dalam mekanismenya SO2 dengan NO2
bereaksi kemudian membentuk ini, dan selanjutnya NO-nya bereaksi dengan O2 membentuk NO2. Apa yang dimaksud dengan katalis heterogen? Katalis heterogen adalah suatu katalis yang wujudnya berbeda dengan wujud zat-zat yang bereaksi. Ya, misalnya nikel pada reaksi sebagai katalis pada reaksi C2H4 dan gas H2. Ya, reaksinya sebagai berikut. Nah, kemudian diberi katalis nikel. Ini namanya katalis heterogen karena fasenya beda, padat dan gas. Nah, ditambah Na dan ini dihasilkan C2H6. Ini namanya katalis heterogen. Beberapa katalis padat digunakan pada reaksi wujud gas, yaitu platina, nikel, krom, mangan, ya, krom, ya, besi oksida, vanadium. Nah, inilah katalis heterogen. Pemakaian katalis dalam industri. Dalam industri kimia, penggunaan katalis dapat mempercepat proses dan menguntungkan dari segi ekonomi. Katalis pada konverter katalitik digunakan katalis heterogen, yaitu platina, rhodium, ya. Ini reaksinya. Nah, katalis dalam industri pembuatan amoniak, proses Haber-Bosch. Nah, ini katalisnya FeO. Kemudian Na3 adalah bahan dasar untuk pembuatan urea. Katalis vanadium digunakan pembuatan asam sulfat. Ya, nah ini jadi vanadium. Nah, selanjutnya pengaruh pengadukan. Ya, apa pengaruh pengadukan terhadap reaksi? Pengaruh pengadukan adalah mempercepat tumbukan antara partikel. Makin cepat proses pengadukan, maka laju reaksinya makin besar. Pengaruh sifat zat, ya, seperti ini. Dalam reaksi kita beri pengaduk, ya. Jadi pengaruh sifat zat di sini, pengaruh sifat zat terhadap laju reaksi tergantung pada berat molekulnya. Makin kecil Mr, maka reaksi makin cepat dibanding Mr yang besar. Wujud zat yaitu reaksi gas lebih cepat daripada wujud cair. Dan bentuk ion, reaksi bentuk ion lebih cepat dibanding bentuk molekul. Ya, demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat.